Nama saya Yeni Milani, peserta Lasar CPNS Bangka Tengah, Angkatan 3, Kelompok 3, nomor urut 39. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan learning journal mengenai Smart ASN. Sesuai dengan 5 arahan Presiden dalam upaya percepatan transformasi digital, pengembangan SDM merupakan salah satu fokus Presiden. Transformasi digital di masa pandemi maupun pandemi yang akan datang akan mengubah secara struktural cara kerja, beraktivitas, berkonsumsi, belajar, bertransaksi yang sebelumnya luring dengan kontak fisik akan lebih banyak ke daring yang akan dihadapi oleh semua lapisan masyarakat termasuk ASN. Presiden Jokowi juga telah menekankan 5 hal yang perlu menjadi perhatian dalam menangani transformasi digital pada masa pandemi COVID-19. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh peserta CPNS dan diharapkan para peserta mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Untuk itu, saya akan menjelaskan learning journal mengenai beberapa poin-poin daripada literasi digital. Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki PNS. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan literasi digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Implementasi literasi digital, kerangka kurikulumnya digunakan sebagai metode pengukuran tingkat kompetensi kognitif dan afektif masyarakat dalam menguasai teknologi digital. Kerangka kurikulum literasi digital terdiri dari digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Kompetensi literasi digital antara lain 1. Digital skill, kemampuan mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, teknologi informasi komputer, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, digital culture, kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komputer. Yang ketiga, digital ethics, kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah digital safety, kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Cakap bermedia digital. Dalam cakap di dunia digital perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar menggunakan perangkat keras digital HP, PC, pengetahuan dasar mengoperasikan piranti lunak, software, serta aplikasi. Yang kedua, pengetahuan dasar tentang mesin telusur atau search engine dalam mencari informasi dan data, memasukkan kata kunci dan memilih berita benar. Ketiga, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi dan berinteraksi, mengunduh dan mengganti setting. Yang keempat, pengetahuan dasar tentang beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan transaksi secara digital. Etika bermedia digital. Dalam etika di dunia digital perlu adanya penguatan pada yang pertama, pengetahuan dasar akan peraturan, regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi apa saja yang mengandung hoax dan tidak sejalan seperti pornografi, perundungan, dan lain-lain. Yang ketiga, pengetahuan dasar berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital yang sesuai dalam kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, pengetahuan dasar bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Budaya bermedia digital. Dalam budaya di dunia digital, perlu adanya penguatan pada yang pertama, pengetahuan dasar akan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Yang kedua, pengetahuan dasar membedakan informasi mana saja yang tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur, seperti perpecahan, radikalisme, dan lain-lain. Yang ketiga, pengetahuan dasar menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, pengetahuan dasar yang mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Aman bermedia digital. Dalam aman bermedia digital perlu adanya penguatan pada pengetahuan dasar fitur proteksi perangkat keras seperti kata sandi dan fingerprint, pengetahuan dasar memproteksi identitas digital seperti kata sandi. Yang kedua, pengetahuan dasar dalam mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam dan phishing. Yang ketiga, pengetahuan dasar dalam memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. Yang keempat, pengetahuan dasar perlindungan diri atas penipuan atau scam dalam transaksi digital serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Salah satu contoh penerapan literasi digital yakni yang pertama adalah cakap bermedia digital, yakni mampu mengoperasikan komputer. Yang kedua adalah etika bermedia digital, yakni mampu membedakan berita yang benar maupun hoax. Penjelasan saya mengenai literasi digital. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.